Siap-siap untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH yang masuk dalam golongan usia atau umur sebagai berikut ini. Nah, ini akan dikunjungi oleh para pendamping PKH. Nah, kira-kira kunjungan yang dilakukan pendamping PKH kepada para KPM PKH dengan golongan usia tertentu, ya, usia berapa kira-kira? Ini tujuannya apa ya? Apakah akan memberikan kabar bahagia atau mungkin kabar yang tidak membahagiakan? Nah, akan kita bahas dalam video ini, namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai siap-siap untuk para KPM PKH yang masuk dalam golongan usia berikut ini. Nah, ini akan dikunjungi, ya, akan didatangi rumahnya oleh para pendamping PKH, ya, siap-siap ya. Dan kira-kira golongan usia berapa ya yang akan didatangi oleh para pendamping dan apa agendanya dilakukan kunjungan ke rumah KPM tersebut. Apakah memberikan kabar bahagia atau mungkin kabar yang tidak membahagiakan? Nah, akan kita bahas dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, para penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT, terutama untuk para KPM PKH yang masuk dalam golongan usia berikut ini, siap-siap ya, karena ada agenda penting dari Kementerian Sosial yang dimana ini menugaskan para pendamping PKH untuk melakukan pengecekan ya terhadap KPM yang sudah ditentukan namanya yang masuk dalam usia golongan berikut ini. Jadi akan didatangi ke rumahnya. Ya, ini ada yang hari ini, ada yang mulai besok. Nah, kira-kira golongan usia yang berapa? Kemudian apa yang akan dilakukan untuk agenda kunjungan ke rumahnya tersebut? Apakah memberikan kabar bahagia atau mungkin kabar yang tidak membahagiakan? Nah, akan kita bahas dalam video ini. Namun sebelumnya kita akan membahas terkait mengenai, kalau ngomongin usia, mungkin sobat YouTube, para KPM PKH BPNT masih ingat ya terkait mengenai keputusan Menteri Sosial nomor 101 garis miring HUK garis miring 2022 tentang pelaksanaan PKH dan sembako. Nah, di mana di dalam keputusan Menteri Sosial tersebut ada beberapa poin penting ya, di mana para penerima bantuan PKH dan BPNT dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan direktoratnya. Di mana untuk KPM PKH dan BPNT yang berusia atau masuk golongan lansia 60 tahun ke atas ya, lansia tunggal ini biasanya, itu masuk dalam rehabilitasi sosial ya, masuk dalam direktorat rehabilitasi sosial. Kemudian para KPM PKH dan KPM BPNT yang usianya 40 tahun ke atas hingga sampai 60, jadi rentan usianya 40 hingga 60 tahun, ini masuk dalam Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial. Nah, ini biasanya Linjamsos ini yang menangani bantuan program Keluarga Harapan. Kemudian untuk golongan yang ketiga adalah para KPM PKH atau BPNT
yang masuk golongan usia 40 tahun ke bawah. Nah, karena mereka ini dirasa masih muda, masih usia produktif, jadi golongan usia tersebut masuk dalam Direktorat Pemberdayaan Sosial atau Daihasos. Nah, kenapa kok dibagi menjadi 3 dirjen tersebut atau 3 kelas tersebut? Nah, itu berdasarkan usianya atau ya dibilang kondisi juga ya, kondisinya kalau lansia juga ya masuk resos, dan yang lijamsos yang 40 hingga 60 tahun itu misal pengurusnya kan ada yang namanya sesuai dengan kartunya atau sesuai dengan surat undangan, mungkin ada yang usianya 45 tahun tapi dalam satu kakaknya itu merawat lansia umur 60 tahun ke atas, dan itu berarti masuk dalam linjamsos. Kecuali rehabilitasi sosial. Nah, ini lansia tunggal yang usia 60 tahun ke atas. Nah, itu ya. Nah, dulu sudah pernah diinformasikan, ini memang kabarnya dari Kementerian Sosial. Bagi KPM, PKH atau BPNT yang usianya atau masuk dalam Daihasos 40 tahun ke bawah, nah, ini diupayakan untuk ya semacam diedukasi untuk lebih bisa mandiri agar bisa graduasi. Nah, ini ya. Jadi diedukasi ya secara bertahap untuk nantinya bisa graduasi. Jadi graduasi itu artinya diluluskan dari penerima PKH atau BPNT. Namun programnya itu dialihkan, kalau dulu itu namanya Prokrus ya, program kewirausahaan sosial. Kalau mungkin saat ini namanya PENA ya, Pahlawan Ekonomi Nasional. Nah, itu jadi di edukasi diajari, mungkin ada juga program untuk modalnya agar KPM tersebut yang usia produktif 40 tahun ke bawah itu bisa lebih mandiri agar nantinya bisa siap untuk graduasi. Sebenarnya itu ya untuk poin pentingnya dilakukannya pembagian antara ketiga direktorat tersebut ya. Kalau untuk yang sesuai tema dalam video ini ya, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ketiga golongan usia yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan untuk yang sesuai judul ini bahwasanya ada KPM PKH dengan golongan usia minimal 90 tahun, jadi 90 tahun ke atas. Nah, ini ditugaskan dari Badan BPK ya, Badan Periksa Keuangan, untuk melakukan pengecekan ya. Pengecekan dikunjungi ke rumahnya bagi para KPM PKH yang usianya lansia 90 tahun ke atas. Jadi dicek apakah masih hidup atau mungkin sudah meninggal. Karena memang usia segitu 90 tahun ini kan sangat jarang sekali ya. Kecuali memang yang masih berumur panjang, dan ternyata memang masih banyak yang hidup ya, yang masih hidup usia segitu dan masih aktif mendapatkan bantuan PKH. Tapi kalau yang sudah meninggal, nah ini nanti akan dicek ya. Kalau sudah meninggal harus dibuatkan nanti surat kematian. Nah, nanti harus dilaporkan ya secara berjenjang, dan misalkan ya di dalam keluarganya tersebut ada ahli waris dalam satu kakak, nah itu bisa nanti diganti pengurusnya ya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi dalam satu kakak, ya nanti kalau sudah dilaporkan meninggal, ya bantuannya dipastikan nanti tidak akan cair lagi ya. Jadi itu, karena buat siapa bantuannya kalau memang satu kakak sudah meninggal orang tersebut, dan itu tidak bisa diwariskan selain satu kakak tersebut ya. Jadi itu rawan disalahgunakan jika tidak segera dilaporkan untuk meninggal. Nah, jadi itu. Jadi informasinya itu. Kemudian untuk bantuan PKH BPNT September-Oktober 2023, harap bersabar ya. Hingga malam ini belum ada update terbaru di SIKNJ.
Jadi terakhir masih Juli Agustus 2023. Kita doakan semoga besok ada kabar bahagia, gembira. Kita doakan semoga saja besok atau mungkin minggu-minggu ini atau mungkin minggu depan lah ya, paling lambat semoga sudah terupdate status PKH maupun BPNT untuk periode September-Oktober 2023. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.